Pengenalan kamera. Apa saja yang dibutuhkan? Pertama, kamera untuk merekam gambar dan suara, tripod agar gambar yang diambil tidak goyang, lampu kamera untuk menambah cahaya dalam kondisi kurang cahaya, serta mikrofon untuk merekam suara ketika melakukan wawancara. Camcorder adalah gabungan dari kamera dan recorder. Pada bagian kamera yang terletak di bagian depan, terdapat lensa yang berfungsi untuk menunjukkan apa yang dilihat kamera, dan ada 3 buah ring lingkaran yang berjajar di belakang lensa. Yang pertama, ring fokus, untuk mengatur ketajaman dan kejernihan gambar. Ring zoom untuk memperbesar atau memperkecil suatu objek, dan ring diafragma yang berfungsi mengontrol jumlah cahaya yang diterima melalui lensa. Prosedur dasar menggunakan kamera. Pertama, cara merekam gambar pada camcorder. Step pertama, hidupkan kamera, lalu atur viewfinder yang ada pada camcorder. Step kedua, masukkan kaset dan atur ulang kode waktu. Step ketiga, setiap mengambil gambar baru, rekam color bar selama 30 detik. Step keempat, atur white balance dan suara sesuai yang kita inginkan. Step kelima, pilih objek yang akan direkam, lalu fokuskan. Kita sudah di tahap ke-6, di mana step yang ke-6 kita perlu melakukan framing. Step ke-7, atur diafragma sesuai dengan yang kita butuhkan. Step ke-8, tekan tombol record, lalu rekam gambar yang diinginkan, tekan kembali record untuk berhenti. Prosedur dasar berikutnya yaitu cara mengatur viewfinder. Pertama, pindahkan gambar kamera ke color bars. Lalu sesuaikan terang cahaya dan kontras. Lalu pindahkan lagi ke gambar kamera. Cara mengatur fokus, pertama, zoom in ke arah objek atau subjek yang akan direkam. Putar lingkaran fokus hingga gambarnya terlihat jelas. Ukur gambar sesuai dengan yang diinginkan. Perlu diingat, pengoperasian harus diulang untuk setiap gambar yang akan direkam. Cara mengatur lubang diafragma. Pertama, atur fokus, lalu ukur gambar, dan tekan tombol manual atau auto iris di atas servo bagian lensa pada posisi M, lalu tekan tombol A sampai lingkaran iris berhenti berputar, lalu putar lagi perlahan lingkaran lubang lensa atau iris terbuka atau tertutup sampai pada garis zebra di viewfinder berada pada tingkat sedang atau medium. Cara membingkai sebuah gambar. Pertama, gunakan lingkaran zoom, lalu gerakan kamera. Selanjutnya, ada cara mengatur keseimbangan pada white balance. Pertama, atur lubang diafragma pada posisi otomatis. Lalu, temukan cahaya yang dominan pada layar. Kalau tidak terdapat warna putih, bisa ambil secari kertas warna putih. Lalu, lakukan zoom in maksimal ke objek yang berwarna putih. Lalu, pilih posisi A atau B pada kepala kamera ketika melakukan proses white balance. Lalu, tekan tombol white auto di depan kamera atau di bawah lensa sampai keluar pesan OK pada viewfinder, lalu lepaskan tombol dan bingkailah gambar. Selanjutnya, cara mengatur suara. Pertama, buka penutup mixer audio, lalu untuk nutshot, tombol front harus berada pada posisi CH2. Untuk VO, tombol rear harus berada pada posisi CH1. Selanjutnya, level harus pada posisi auto dan periksa VO meters. Selanjutnya, cara mengatur ulang timecode pada permulaan sebuah tab baru. Pertama, pastikan tab sudah masuk, lalu counter harus pada TC, dan generator pada TC ada pada posisi preset. Lalu, tekan tombol hold sampai digit pertama berkedip, dan tekan reset yang terdapat di dekat display. Lalu, tekan preset yang terdapat di dekat menu.
Untuk mengatur kembali TC, caranya tekan terus tombol RIT pada lensa di samping tombol servo, paling tidak selama 3 detik. Dilakukan misalnya saat sedang melanjutkan pengambilan gambar setelah ganti baterai, atau saat menyalakan atau mematikan kamera. Lalu ada ukuran gambar, yang terdiri dari pertama, long shot yang menunjukkan keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki. Lalu ada very long shot yang menunjukkan subjek yang berada di tengah lingkungan sekitar terlihat lebih dominan. Lalu ada wide angle, yaitu ukuran pengambilan gambar yang memasukkan keadaan sekeliling. Jadi, sudut lebar akan memberikan pandangan atas keseluruhan keadaan. Selanjutnya, ada medium long shot yang menunjukkan mulai dari bagian kepala sampai tepat di bawah lutut. Lalu ada mid shot yang menunjukkan bagian kepala sampai pinggul. Lalu ada medium close up untuk menunjukkan mulai bagian dari kepala hingga bahu. Dan kita beralih ke komposisi gambar. Pertama, adanya triangulasi, atau di mana pusat perhatian ditempatkan pada wilayah sekitar puncak suatu segitiga dengan unsur-unsur kunci lainnya pada dasar segitiga. Dan ada golden mean apabila layar televisi dibagi menjadi 3 bagian, baik secara horizontal maupun vertikal. Maka wilayah di sekitar 4 titik pertemuan garis-garis tersebut adalah area yang paling sesuai untuk memposisikan pusat perhatian. Teknik pengambilan gambar yang perlu diperhatikan oleh juru kamera. Pertama, headroom adalah ruang kosong yang berada di atas kepala, yaitu jarak antar ujung kepala subjek dengan tepi layar atas televisi. Lalu, ada nose room atau lid room, yaitu ruang yang diperlukan ketika seseorang melihat atau menunjuk pada suatu arah tertentu. Dan ada walking room, yaitu jarak yang tersisa ketika seseorang bergerak pada arah tertentu. Materi selanjutnya yaitu pergerakan kamera. Pertama, ada zoom in, yaitu teknik pengambilan gambar yang dimulai dengan sudut pengambilan yang melebar atau wide dan kemudian bergerak mendekati ke arah subjek. Berikutnya ada zoom out, yaitu teknik pengambilan gambar dengan cara kamera menjauhi subjek. Disambung dengan tilt, yaitu pergerakan kamera secara vertikal, tilt down dan tilt up. Berikutnya ada panning, yaitu pergerakan kamera secara horizontal, bisa pan kanan dan pan kiri. Selanjutnya crab, yaitu pergerakan seluruh badan kamera horizontal ke kiri dan ke kanan dengan sasaran menunjukkan keberadaan objek agar mempertahankan komposisi awal dan menunjukkan perubahan latar belakang. Pergerakan kamera juga dapat dilakukan dengan 3 cara loh. Pertama, kita bisa mengubah posisi atau kedudukan kamera terhadap objek, lalu mengubah ring zoom pada kamera, dan menggerakkan camcorder secara pan dan tilt. Kita beralih ke teknik pengambilan gambar ya. Pertama, kamera bergerak mendekati subjek yang tidak bergerak secara statis. Lalu, kamera bergerak menjauhi subjek yang tidak bergerak secara statis, serta subjek mendekati kamera, yaitu pengambilan dari posisi medium atau long shot menjadi close up. Lalu, kamera menjauhi subjek dari posisi close up menjadi medium atau long shot. Selanjutnya, kamera mengikuti subjek, di mana subjek lain muncul, kamera bergerak secara pan atau menggunakan track mengikuti subjek A, subjek B, kemudian muncul dari arah depan atau belakang. Kamera kemudian difokuskan ke subjek B setelah subjek A menghilang dari layar. Yang ketujuh, memperluas objek. Mirip dengan nomor 6, namun subjek pertama tidak keluar dari layar. Yang kedelapan, transisi grup kepala individu, yaitu subjek bergerak mendekati kamera. Pertama, shot memperlihatkan sekumpulan orang atau subjek pertama, kemudian salah seorang dari mereka keluar dari kelompok dan berjalan mendekati kamera, dan ke close up wajahnya sehingga ia menjadi pusat perhatian atau fokus kamera.
Sementara itu, latar belakang orang-orang di belakangnya dibuat menjadi lebih buram. Yang kesembilan, subjek meninggalkan kelompok, yaitu satu dari mereka berjalan menjauh dari kelompok. Kamera bergerak mengikuti subjek dengan cara pan atau track, sehingga kelompok orang itu keluar dari layar. Yang ke-10, memperbaiki komposisi, yaitu kamera harus bergerak sedikit secara plan, tilt, atau track, agar dapat mempertahankan komposisinya terhadap sesuatu atau beberapa objek yang sedang bergerak. Selanjutnya, memperbaiki komposisi, yaitu kamera harus bergerak sedikit secara pan atau tilt atau track agar dapat mempertahankan komposisinya terhadap satu atau beberapa subjek yang sedang bergerak. Selanjutnya, subjek berbalik. Kamera mengambil gambar subjek A dan kemudian pan ke subjek B. Kemudian subjek B berjalan menuju kamera, melewati A, dan berbalik menghadap ke arah subjek A. Subjek B juga membelakangi kamera. Subjek A gantian berjalan menuju kamera, melewati subjek B dan berbalik menghadap subjek B. Yang terakhir, countering, yaitu subjek bergerak dan subjek lainnya melakukan counter dengan melakukan gerakan yang sama atau bergerak kepada posisi yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian penjelasan presentasi dari saya.